Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 8 Mei. Klinik estetik Early World di distrik Panciau dituduh memasang kamera tersembunyi dan merekam klien secara diam-diam. Polisi melakukan penggeledahan dan menahan pendiri klinik beserta 2 oknum lainnya. Namun insiden ini telah menyebabkan kepanikan massa. Kota Taipei akan membentuk tim inspeksi khusus untuk melacak keberadaan kamera tersembunyi di sejumlah sarana umum mencakup klinik estetik, sauna, dan pusat kebugaran. Pemkot Taipei meluncurkan operasi razia kamera tersembunyi selama 2 pekan. Dinas Kesehatan memeriksa klinik kecantikan medis, Dinas Perdagangan memeriksa pelaku usaha sauna, dan Dinas Olahraga memeriksa fasilitas olahraga. Inspeksi dilakukan dengan bantuan petugas kepolisian dan peralatan profesional. Jaringan klinik kecantikan medis dituduh sejumlah pelanggan memasang kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai detektor asap, memicu dugaan perekaman diam-diam dan menimbulkan kepanikan publik. Walau pihak klinik telah meminta maaf kepada warga tanggal 7 dan mengumumkan pengembalian dana penuh untuk sesi perawatan yang belum dilakukan, korban tetap tidak dapat menerima hal ini. 我觉得是在没有明确告知，然后装针孔，这个我没有办法接受，信任已经瓦解了。 Yayasan Perlindungan Konsumen telah menerima 295 pengaduan daring yang meminta pembatalan kontrak, pengembalian dana dan ganti rugi. Sementara ketiga oknum termasuk pendiri klinik Chang Jusan, asisten bermaga Chang, dan kolega bermaga Xie telah ditahan atas tuduhan pelanggaran privasi. Tanggal 7 larut malam, pengadilan memerintahkan penahanan tersangka dengan larangan besuk. Skandal kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai detektor asap oleh sebuah klinik estetik telah memicu keresahan masyarakat. Namun bagaimana caranya membedakan antara detektor asap yang asli dengan yang palsu? Pakar menyampaikan detektor asap memiliki tanda sertifikasi laser dan dipasang di tengah ruangan. Namun peralatan khusus masih diperlukan guna mendeteksi kamera tersembunyi. Peralatan audio digantung di langit-langit sebuah KTV. Namun jika diperhatikan seksama, sebuah detektor asap juga dipasang di atas pintu. Warga menemukan bahwa detektor asap di dalam ruangan KTV di Linkou hampir menyerupai detektor palsu yang digunakan dalam skandal perekaman diam-diam di klinik kecantikan akhir-akhir ini. 画面只有提供于警方或者是公家机关需要提证的时候。 Pelaku usaha langsung mengakui bahwa itu adalah kamera pengawas, namun menekankan telah memberikan notifikasi melalui layar ruang karaoke. Namun saat ini kamera tersembunyi berkedok detektor asap palsu di tempat komersial telah memicu kekhawatiran publik. Pakar mengingatkan, biasanya detektor asap dipasang di tengah ruangan, bukan di toilet. Di samping itu juga tersedia sejumlah tips bagi warga untuk melacak kamera tersembunyi. 想发现针孔摄影机经过实测，可以在暗处利用手电筒发现有异常反光。不过先决条件是距离要近，而且位置要精准。业者建议还是要使用专业的反偷拍器材。靠肉眼或是其他的仪器其实没有办法了。 Pakar menjelaskan, metode yang diajarkan dulu memang bisa mendeteksi adanya perangkat tak dikenal, namun jenis perangkat sulit diidentifikasikan. Selain itu, lensa kamera pengawas di masa lalu ukurannya lebih besar, sehingga mudah dikenali melalui metode deteksi pantulan cahaya. Namun seiring perkembangan teknologi, cara paling aman dan akurat untuk menemukan kamera tersembunyi adalah menggunakan peralatan profesional. Kemarin, tanker minyak milik perusahaan Bahari Formasa Plastik yang mengangkut 2 juta barel minyak mentah berlabuh di Pelabuhan Mai Liao di Yunlin. Sementara, tanker minyak CPC juga telah tiba di kawasan lepas pantai Taoyuan tanggal 5. Namun walau hal ini telah meringankan masalah krisis minyak, efek inflasi mulai meningkat. Statistik terbaru menunjukkan indeks harga konsumen mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1,74%. Sebuah tanker minyak yang mengangkut 2 juta barel minyak mentah memasuki Pelabuhan Mai Liao di Kabupaten Yunlin menjadi tanker pertama yang tiba di Taiwan dari Selat Hormuz sejak Perang Timur Tengah. Selain itu, sebuah kapal milik perusahaan CPC yang membawa 600.000 barel minyak mentah juga tiba di lepas pantai Taoyuan tanggal 5, yang diharapkan dapat menstabilkan pasokan minyak dalam negeri. Namun harga minyak terus memengaruhi inflasi secara keseluruhan. IHK bulan April naik 1,74% per tahun, mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir. Sektor transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan 2,66%. Harga BBM, tiket kereta, dan pesawat juga melonjak.
Pakar memperingatkan, pemerintah beresiko menderita kerugian akibat pembekuan tarif minyak dan listrik pada paruh kedua tahun ini. Sejumlah ormas mengadakan jumpa pers hari ini. Diungkapkan bahwa wanita yang mengasuh anak seringkali harus meninggalkan dan kembali ke tempat kerja berulang kali, kemudian harus mengumpulkan masa kerja dan cuti tahunan dari awal lagi. Mereka menyerukan agar pemerintah memprioritaskan penambahan jumlah hari cuti khusus minimal dan mengizinkan agar cuti tahunan dapat diakumulasi ke perusahaan berikutnya. Namun ormas pelaku usaha menilai bahwa hal ini sangat tidak masuk akal. Sambil menyerukan slogan, ormas mengadakan konferensi pers menjelang Hari Ibu, menekankan bahwa wanita kerap terpaksa meninggalkan kantor untuk mengurus anak, dan begitu kembali, mereka harus mulai mengumpulkan masa kerja dan cuti tahunan lagi, yang dianggap sebagai suatu bentuk hukuman bagi ibu yang hendak mengasuh anaknya. 女性事实上是很容易因为育儿中断就业，所以也导致就是说。最后很多女性她最后能够运用这些就是长的特休天假的几率事实上是更少的。 Ormas menyerukan otoritas memprioritaskan jumlah cuti khusus minimal yang ditentukan peraturan agar cuti tahunan dapat diakumulasi ke perusahaan berikutnya. Namun ormas pelaku usaha menilai hal ini sangat tidak masuk akal. 不同的人资你要下一家公司去承担是不合理的。 Ormas pelaku usaha menilai bahwa perusahaan baru tidak seharusnya menanggung masa kerja karyawan dari perusahaan sebelumnya. Jika cuti khusus minimum disubsidi oleh pemerintah, beban anggarannya cukup besar. Mereka menganggap hal ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Kecelakaan fatal terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 siang waktu setempat. Sopir bus yang mengalami gangguan teknis berupaya mengalihkan bus ke sisi jalan. Namun dari arah berlawanan melaju sebuah truk tangki minyak dengan kecepatan tinggi, mengakibatkan keduanya saling membentur satu sama lain. Insiden ini menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 4 lainnya. Api berkobar dan asap tebal mengepul, sementara petugas damkar berusaha memadamkan api. Kecelakaan tragis terjadi di Sumatera Selatan tanggal 6 siang. Peristiwa bermula saat sopir bus yang diduga mengalami gangguan hendak mengarahkan kendaraan ke sisi kanan jalan. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk tangki minyak dengan kecepatan tinggi. Tabrakan frontal pun tak dapat dihindari. Insiden ini menewaskan sedikitnya 16 korban jiwa dan melukai 4 lainnya. Seiring situasi lalu lintas yang semraut dan kurangnya ketertiban pengguna jalan di Indonesia, ditambah lagi dengan insiden kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL yang menewaskan sedikitnya 14 orang beberapa waktu lalu, komunitas setempat mengimbau pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem manajemen lalu lintas guna menjamin keselamatan para pengguna jalan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.